kasih. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan kita yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya, kita semua percaya, kita berada di sini bukan kebetulan. Amin. Karena kita rindu untuk datang, masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
ibadah kita dan juga untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus ini, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga ingin mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, layakkan kami semua datang di hadapan-Mu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Bapa di surga, kami siapkan hati kami pribadi lepas pribadi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan kita akan terbang bagai Raja Wali. Ya, kita akan memuji Tuhan sehingga kita naik lebih tinggi lagi. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bersama Tuhan kita mampu melewati badai apapun. Firman Tuhan katakan,
Bagai Raja Wali, kita akan dibawa lebih tinggi lagi. Firman Tuhan di Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan katakan jangan takut dan janganlah patah hati. Oleh sebab itu kita tidak usah takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Siapkanlah hati kita. Kita akan datang terus memuji Tuhan saat ini, menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hati kita ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, Kuatkanlah hati kami. lewati setiap Setiap persoalan. persoalan. Haleluya. Tuhan Yesus Selalu menopangmu. Benar Tuhan. jangan Berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Benar Bapa. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hati kami. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, Kuatkan kami Tuhan. Melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau akan selalu menopang kami ya Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. jangan berhenti Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Nah, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan masih sanggup untuk menolong kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Percayalah, Dia tak tinggalkan.
kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti Tuhan pasti sanggup. Serahkan pada hambanya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Benar, Engkau tidak Tiada berkesudahannya kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami dapat hadir di tempat ini Tuhan, itu karena kasih karuniamu juga Tuhan buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau sirami Tuhan kehidupan kami Tuhan dengan air hidupmu Tuhan. Kami rindu Tuhan agar hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman-Mu ditanamkan Tuhan, benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Juga pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kudusan sucikan Tuhan. Layakkan hamba lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa baru yang sebelah sini, yang sebelah sini belum nih. Apa kabarnya? Amin ya. Kabar kita harus selalu luar biasa ya, karena Tuhan Yesus Allah yang luar biasa juga bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berbuah lebat bagi Tuhan. Jadi judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu berbuah lebat bagi Tuhan. Ya, saya sangat senang untuk membawakan firman Tuhan mengenai berbuah gitu ya. Karena dalam kehidupan kita harus menjadi orang-orang yang produktif di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, ya nggak? Kita maunya selalu menjadi seseorang yang luar biasa gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan buka terlebih dahulu dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, saya ingin membagikan sedikit mengenai bagaimana caranya sebuah pohon berbuah gitu ya. Tidak lepas dari campur tangan seorang petani. Benar nggak Bapak Ibu Saudara ya? Nah, dulu waktu saya di Kalimantan pelayanan, jemaat saya sebagian besar petani gitu. Jadi petani sayur, petani buah gitu. Jadi saya belajar sedikit banyak gitu ya. Bagaimana merawat tanaman dan lain sebagainya gitu ya. Untuk menghasilkan buah yang lebat, petani akan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu sedapat mungkin ketika menabur, benih-benihnya tuh jatuh di tanah yang subur. Kita juga kalau misalnya mau menabur benih, maunya benihnya jatuhnya di tanah yang subur, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kayak di perumpamaan Alkitab itu yang di Tuhan Yesus berikan, ada yang benihnya jatuh tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, tapi ada juga yang jatuh di mana?
tanah yang subur gitu ya. Nah, masing-masing memiliki arti gitu ya. Dan kita juga mau agar benih-benih firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita jatuhnya di tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan tersebut bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mau ya, jadi sebagai tanah yang subur ya. Jadi seorang petani akan sedapat mungkin ketika menabur benih-benihnya agar jatuh di tanah yang subur ya. Dia akan menaburkan benihnya dengan seksama gitu ya. Dia akan mencoba menaburkannya dengan baik agar tidak jatuh sembarangan. Kalau jatuhnya di tempat-tempat yang lain, otomatis dimakan burung, kok enggak tahan lama benih tersebut tumbuhnya gitu ya. Tapi kalau di tanah yang subur, maka benih tersebut bertumbuh dengan baik. Ya. Berikutnya kemudian setelah benih-benih tersebut bertumbuh, yang dilakukan apa? Dia akan memangkas batang-batang serta ranting-ranting yang tidak menghasilkan. Batang-batang pohon yang tidak menghasilkan, yang tidak ada daunnya, yang enggak menghasilkan bunga atau buah gitu ya, dipangkas sama dia gitu ya. Kenapa? Ketika setelah benih itu tumbuh, otomatis diberi pupuk, diberi air gitu ya. Nutrisi yang didapatkan oleh tanaman ini, kalau misalnya kita tidak memangkas batang-batang yang tidak produktif, otomatis sia-sia. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Sia-sia gitu ya. Jadi percuma kita kasih pupuk tapi dia ternyata nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Akhirnya petani itu dia akan memangkas bagian-bagian yang tidak penting itu, bagian-bagian yang tidak berproduksi itu gitu ya. Dan ketika sudah dipangkas, pohon tersebut akan menjadi pohon yang bersih ya. Kita buka di dalam Yohanes nih. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Slide-nya nggak keluar ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Oke. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Ketika pohon itu bersih, otomatis pohon itu siap untuk menghasilkan buah-buah yang terbaik. Ya. Selanjutnya, setelah dibersihkan batang-batang dan ranting-ranting yang tidak produktif, pohon itu udah bersih nih dan siap untuk menghasilkan buah-buahnya. Para petani akan memperhatikan dengan sesama agar kelak tunas-tunas yang tumbuh dari yang tadi habis dipotong akan tumbuh tunas baru ya. Itu adalah tunas-tunas yang produktif sehingga dapat menghasilkan buah yang baik dan lebat. Ketika dihasilkan ketika sudah mengeluarkan tunas-tunas, dirawat dengan baik, dirapihin lagi, dijaga agar tidak ada tidak ada ulet, tidak ada hama, benar nggak? Jadi maunya tuh ntar tumbuhnya subur, tumbuhnya bagus, tumbuhnya ada buahnya bagus gitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan seorang petani ketika dia menanam sebuah tanaman buah atau sayur gitu ya. Dia pertama disemai dengan baik dulu di tanah yang subur, kemudian dipangkasin yang enggak penting-penting daun-daunnya, batang-batangnya gitu ya. Jadi maksimal dan kemudian dijaga, dirawat nih. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang backgroundnya di sini ada pertanian kayak Koawa ya. Bunga pasti dijaga pokoknya. Jadi biar bagus bunganya, biar sayurannya bagus gitu ya. Yang organik juga biar mekarnya bagus juga ya, tanaman-tanamannya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan para petani. Nah, kalau kehidupan kita, ada beberapa hal juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, ada beberapa hal nih, ada 3 hal nih saya mau berikan di sini ya. Yang pertama, kita harus tanggalkan segala dosa-dosa. Kita harus tanggalkan segala dosa-dosa. Kalau kita mau berbuah dalam Tuhan, berbuah yang lebat dalam Tuhan, maka kita harus menanggalkan segala dosa-dosa kita. Sama seperti halnya Pak petani tadi, dia mau menghasilkan buah yang baik nih dari tanamannya dia, maka dia akan menggunting ranting-ranting yang tidak perlu, menggunting batang-batang yang tidak perlu. Jadi memaksimalkan nutrisi dari pupuk tersebut untuk batang-batang, ranting-ranting yang menghasilkan buah yang produktif. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berbuah, maka kita harus menanggalkan segala dosa-dosa kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, harus kita tanggalkan. Kalau kita nggak tanggalkan, sayang jangan sifat sayang ini jangan ditanggalkan gitu ya. Maka hal itu akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita, menghambat pertumbuhan buah-buah kita dalam Tuhan. Jadi kita nggak bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa buat Tuhan, ya begitu aja gitu ya. Beda halnya dengan sebuah pohon atau tanaman
yang dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, semua batang-batang yang tidak butuh dibuang, maka otomatis tanaman tersebut akan bertumbuh dan berbuah lebat, menghasilkan buahnya produktif ya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan menjadi penghambat baik dalam doa-doa kita maupun dalam pertumbuhan kerohanian kita serta dalam buah-buah kita gitu ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggalkan ya. Kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Ya, kalau kehidupan kita mau bersih, mau layak di hadapan Tuhan, seperti halnya tanaman atau pohon yang sudah bersihkan oleh petani itu, maka harus kita tanggalkan segala dosa-dosa kita. Mengaku di hadapan Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan makanya, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Suci, bersih. Ya, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan, kita benar-benar dibilang murid Kristus, maka kehidupan kita pun harus kudus di hadapan Tuhan. Berat? Pasti. Susah? Pasti. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita serahkan nih segala dosa kita, ya Tuhan saya udah gak mau berbuat dosa lagi. Udah Tuhan cukup Tuhan dosa-dosa saya. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Susah pasti gitu ya. Iblis tidak akan tinggal diam ketika ada seseorang yang mendedikasikan dirinya bagi Tuhan. Ada aja pasti yang ada berbuat oleh iblis. Dia akan menjatuhkan kehidupan kita, dia akan menggoda kehidupan kita lagi gitu ya. Bahkan dia akan mengintimidasi kehidupan kita. Tapi kalau kita tanggalkan di hadapan Tuhan, jaga kekudusan, Tuhan akan memampukan kita melawan segala sesuatu intimidasi tersebut. Tanggalkan dosa kita. Buka lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Berarti kehidupan kita harus dibersihkan. Segala hal yang tidak berbuah, segala hal yang tidak produktif dalam kehidupan kita harus dibuang. Jangan disimpan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Janganlah sayang. Sifat saya yang kayak gini jangan disimpan lah. Jangan dibuang disimpan aja lah gitu ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Segala hal sifat-sifat jelek dalam kehidupan kita. Mungkin pemarah, tidak sabaran, gitu ya, tidak mempunyai penguasaan diri, dibuang. Kita harus memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, susah ya, susah gitu ya, pasti susah gitu ya. Tapi kita akan dimampukan oleh Tuhan. Dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kehidupan kita mau lebih banyak berbuah lagi, harus rela untuk membersihkan kehidupan kita. Harus rela untuk menanggalkan segala dosa yang sudah kita lakukan. Hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita bersihkan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Gak susah caranya Bapak Ibu Saudara. Minta ampun sama Tuhan secara pribadi, introspeksi diri kita. Ya, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dikatakan tadi, maka aku akan mengampuni dosanya. Kita dibersihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tanggalkan segala dosa. Ya. Kemudian, yang kedua, udah dipangkas nih kehidupan kita, dibersihkan, disucikan, ya, segala dosa ditanggalkan, kita udah free, udah clean gitu ya. Bertanggung jawab. Yang kedua, yang kita lakukan adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita secara pribadi. Gimana caranya bertanggung jawab? Merawat kerohanian kita. Pak petani udah dengan susah payah menabur benih, kasih pupuk, disiramin tanamannya, tumbuh, dipangkasin nih yang gak penting-pentingnya, yang gak perlu-perlunya, batang dan rantingnya, daun-daunnya agar maksimal. Habis itu dia males nih, dibiarin gitu aja. Mati gak?
Mati nggak Bapak Ibu Saudara? Mati, layu ya. Dia bakal banyak semak belukar, ada gulmanya, rumputnya, ataupun dia udah mulai mengering gitu ya. Tapi yang dilakukan Pak Petani apa? Dia merawatnya. Dia bertanggung jawab nih, dia memperhatikan pertumbuhan tanaman tersebut. Misalnya ada hama, singkirkan. Ada ulet, dibuangin. Dikasih pupuk sama dia, dikasih air sama dia, kasih vitamin, kasih pembasmi serangga, pembasmi hama gitu ya. Agar apa? Agar tanaman tersebut bertumbuh dengan baik. Dalam kehidupan pribadi kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Harus merawat kehidupan kita. Bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita, kerohanian kita. Caranya gimana? WPDA ya. WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Mungkin udah mulai kendor, ayo giatkan lagi. Kenapa? Karena waktu pribadi dengan Allah ini sangat luar biasa penting buat kehidupan kita. Apa sih waktu pribadi dengan Allah? Baca Alkitab, merenungkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jangan cuma dibaca doang Bapak Ibu Saudara. Bla 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 bla. Nanti 1 jam lagi ditanya, lu baca Alkitab di mana? Di bagian apa? Lupa gue. Tadi pagi gue baca yang mana ya? Gitu, lupa gitu ya. Atau enggak, apa yang lu dapatkan? Rema yang lu dapatkan apa? Apa ya? Gak tahu. Kayaknya tentang ini nih kayaknya tadi. Tapi gak tahu apa yang didapatkan. Nah, dengan WPDA, dengan waktu pribadi dengan Allah, merenungkannya, kita punya minimal 1 ayat yang kita bisa renungkan dalam kehidupan kita. 1 ayat yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Bertumbuh secara kerohanian. Itu 1 hari 1. Ya, 30 hari berarti 30 ayat. Itu sudah kita dapatkan dalam hati kita gitu ya. Minimal Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau misalnya kayak di Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dia akan apa saja yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air Bapak Ibu Saudara. Jadi akan bertumbuh subur. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab untuk memelihara kerohanian kita. Agar apa? Agar berbuah lebat, agar tetap terjaga iman percaya kita, kokoh, teguh ya. Nah, di dalam Matius 25:21 kita akan baca. Matius 25 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 sama ini. Siapa yang tidak mau ketika kita meninggal nanti, ya, Tuhan mengatakan ini. Pasti semuanya mau ya, gitu ya. Ketika kita sudah selesai mengakhiri pertandingan kita di dunia ini, tiba-tiba Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Ya. Itu hal yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki 1 talenta, yang mengubur talentanya gitu ya. Dia nggak bertanggung jawab, dia nggak mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya, dia kubur. Ya. Kata Tuhan apa? Nyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kita pasti nggak mau ya seperti hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau ketika kita datang menghadap Tuhan, apa saja buah-buah yang kau sudah lakukan, apa saja buah-buah yang sudah kau hasilkan, itu yang kita mau dalam kehidupan kita. Amin. Gak mau pada mandul, gak mau pada gak produktif kan Bapak Ibu Saudara ya. Suami istri aja maunya punya anak gitu ya, produktif ya. Tapi kalau gak punya anak dua-duanya susah gitu ya. Nah dalam kehidupan kita pun harus demikian. Kita harus memiliki buah-buah dalam kehidupan kita. Dalam hal kerohanian kita. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Tanggalkan dosa-dosa. Yang kedua apa? Bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita secara pribadi. WPDA yaitu baca Alkitab, merenungkannya siang dan malam ya. Datangkan pada persekutuan-persekutuan ibadah seperti halnya ibadah di tempat ini gitu ya. Cari Tuhan selagi Tuhan masih mau ditemui ya. Jangan sampai ketika sudah mendekati akhir zaman terlambat. Jangan sampai kita udah mulai terbaring di tempat tidur baru kita cari Tuhan, terlambat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih bisa cari Tuhan ya. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan. Yang pertama tadi kita udah menanggalkan segala dosa kita nih untuk menghasilkan buah. Yang kedua kita harus bertanggung jawab atas kerohanian kita. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan. Gimana caranya?
Ya, seperti ibu-ibu tadi jadi WL, jadi singer gitu ya, main musik atau jadi usher, kolektan, itu sudah mempersembahkan. Ya. Atau memberikan persembahan, mendukung pelayanan dalam doa. Nah, kita ada menara doa nih Bapak Ibu Saudara ya. Menara doa digunakan untuk berdoa nih. Bagi apa? Bagi negara kita, bagi jemaat kita pada saat ini. Apapun yang kita ingin rindu didoakan, doakan gitu ya. Itu mungkin hal yang sepele, ya, hal yang kecil, tapi itu berdampak luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Nggak usah jadi pendeta. Tapi kalau yang mau jadi pendeta silakan, ya bagus gitu ya. Dengan kita melayani Tuhan di balik layar juga udah luar biasa. Ya, dalam KKA, dalam kehidupan kita sehari-hari kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, hasilkan buah yang terbaik. Ya, kita akan buka dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki talenta dalam Tuhan, yang diberikan talenta lebih buat dari Tuhan, gunakan talenta itu ya untuk persembahan kepada Tuhan ya. Jangan menutup apa yang menjadi talenta kita buat Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau berbuah otomatis kita harus mempersembahkan yang terbaik juga bagi kemuliaan Tuhan. Kayak Pak Petani tadi mendedikasikan dirinya untuk merawat tanaman-tanaman yang dia sudah semai. Tanaman-tanaman yang sudah ditaburkan ya. Dia rawat dengan baik, ya. Dia bersihkan dengan baik. Agar apa? Agar dia mendapatkan buah-buah yang terbaik. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, agar apa? Agar kita menghasilkan buah-buah yang terbaik juga buat Tuhan. Ya, tujuan kita apa? Mahkota kehidupan kekal di surga nanti, gitu ya. Kalau kita mau berbuah dalam Tuhan, segala dosa-dosa ditanggalkan. Kerohanian kita dijaga dengan baik. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tadi pagi saya bilang, roh memang penurut, daging itu lemah. Kalau kita cubit masih sakit berarti kita masih ada dalam daging Bapak Ibu Saudara. Dan daging ini mudah untuk jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan segala sesuatunya ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau berbuah, mari kita bersama-sama menanggal segala dosa kita, bertanggung jawab atas kerohanian kita ya. Kemudian mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita ya. Tuhan Yesus saja dalam perumpamaannya dia tidak melihat persembahan dari orang kaya yang luar biasa ya. Dia melihat persembahan 2 peser dari janda yang miskin Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan untuk Tuhan. Saya bisa nyanyi, silakan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya menyanyi gak bisa, kan suaranya pas-pasan. Gimana? Jadi aser boleh, kolektan boleh. Ya segala macam hal yang kita berkaitan dengan Tuhan, lakukan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bisanya berdoa aja, silakan. Berdoa itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Doa adalah tiang daripada ibadah Kristiani gitu ya. Tanpa adanya dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, ya ibadah tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenapa? Doa-doa ini akan menjadi perisai, jadi benteng pelindungan bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, iblis gak suka Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang iblis lakukan, mengalihkan perhatian kita, ya mungkin lagi ibadah gini ada yang main HP mungkin, atau ada pikiran yang lainnya, oh di rumah saya belum masak, atau oh cucian saya banyak di rumah, nah, jadi gak fokus gitu ya. Tapi ketika ada tim doa, maka tim doa itu akan menjadi penjaga, pelindung bagi kita semua di sini, sehingga kita bisa berfokus kepada Tuhan lebih lagi. Amin ya. Mari kita akan hidup berbuah dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Ya, baik produktif di lingkungan, di keluarga, ya, produktif terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian, bagikan bejana. Ya, biar kiranya lagu ini dapat menjadi doa kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi bejana yang siap dibentuk
agar menghasilkan buah yang luar biasa juga dalam kehidupan kita, menjadi serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tekankan pujian, bagikan bejana. Artinya kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang berbuah dalam Tuhan, masih ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, masih melekat dalam kehidupan kita, mari kita tanggalkan, kita buang hal-hal tersebut. Karena hal-hal tersebut dapat menjadi penghalang-penghalang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dapat menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Mari kita tanggalkan, kita taruh kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, ini adalah segala dosa-dosaku Tuhan. Ini adalah hal-hal yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bagikan bejana. Ya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau selalu, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama. Sekali lagi katakan, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa aku mau hidup seperti-Mu Tuhan. Aku mau menanggalkan segala dosa-dosa-Mu Tuhan. Aku mau menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kehidupanku berbuah di dalam Engkau Tuhan. Minta kepada Tuhan juga komitmen untuk mempertanggungjawabkan kerohanian kita di hadapan Tuhan, untuk terus menjaga kerohanian kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya kehidupan kita terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau kita mau berbuah, maka hal ini harus kita lakukan. Jangan sayang terhadap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh. Kalau kita masih memiliki dosa-dosa di masa lalu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sering kita lakukan, minta ampun sama Tuhan.
Atau ada sesuatu yang masih kita simpan, kepahitan, benci, dendam kepada seseorang, minta ampun kepada Tuhan, lepaskan pengampunan tersebut kepada Tuhan. Ketika kita sudah dibersihkan, kita sudah dilahirkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan siap menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Minta kepada Tuhan komitmen untuk terus menjaga kerohanian melalui firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Segala roh kemalasan, minta Tuhan untuk usir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masing-masing kesukaran mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau yang akan menilik setiap hati anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Bila ada yang masih melakukan dosa-dosa Tuhan, atau memiliki dosa-dosa di masa lalu Tuhan, atau seringkali memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan, lepaskanlah hujan pertobatan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh kegelapan yang mengikat kami Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menghasilkan buah yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami rindu kehidupan kerohanian kami bertumbuh besar Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami ingin menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan, Kau pakai Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Perbaharui kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan setelah kami keluar dari tempat ini Tuhan. Kami tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami keluar menjadi manusia yang baru Tuhan. Memiliki hati yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau pimpin dan bimbing kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat menjadi umat-Mu Tuhan, yang mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki Tuhan, talenta kami Tuhan, segala kemampuan kami Tuhan, kami ingin mempersembahkannya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menunjukkan buah-buah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Bekerjalah Tuhan atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang buat kita semua. Kita sudah disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pastor Paulus. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan kekuatan dan urapan yang baru. Terima kasih juga untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh sidang jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah di tempat ini. Tuhan terus memberkati kita. Nah, sebelum kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, mohon kesabarannya sebentar untuk kita boleh mendengarkan, memperhatikan warta kita di sepanjang minggu ini. Ya, yang pertama, kegiatan komisi dan KKA masih terus berjalan, puji Tuhan. Tapi kita harus ingat ketika kita menjalankan ini, ibadah komisi, ibadah KKA, bahkan ibadah raya di hari Minggu, kita harus tetap mengikuti prokes, ya, protokol kesehatan, menggunakan masker. Jangan sampai kita melepaskan masker kita Bapak Ibu ketika kita bertemu satu dengan yang lain, menjaga jarak dan jangan membuat kerumunan, gitu ya. Jadi kalau di KKA ada fellowship-nya, oke, direncanakanlah 15 menit, tetap atur jarak. Ya, ibadah kita masih durasinya 1 jam. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk mengurangi durasi pertemuan kita di dalam ibadah raya, ibadah komisi maupun ibadah KKA. Ini kerinduan kita. Kita mau berusaha di tengah-tengah pandemi, kita mau beribadah, melakukan program-program gereja kita. Karena apa? Kita tahu di sana kita bertumbuh dan Tuhan melihat kerinduan hati kita. Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian dari komisi sekolah minggu, ibadah sekolah minggu masih tetap ibadah di rumah. Kami minta kembali untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ini. Juga ada renungan setiap hari. Nah, kelas saya, kelas Pratama sudah, ya Jessica sudah ya, anak-anak kelas Pratama hebat tuh, sudah rajin. Nah, mari lanjutkan ya Bapak Ibu ya, untuk mengingatkan anak-anak kita. Dan semua anak-anak sekolah minggu juga kita rindu, di tengah-tengah saat ini pandemi mereka boleh bertumbuh secara rohani. Dan itu tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu. Nah, mengenai persembahan dari anak-anak sekolah minggu, kami juga mengingatkan supaya anak-anak akan menitipkannya kepada guru-guru sekolah minggu, karena
Ya, pelayanan sekolah minggu akan boleh terus berjalan dan operasionalnya juga. Tuhan Yesus memberkati semua. Kemudian undangan doa buat kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, karena doa kita dilakukan setiap Selasa sampai dengan Kamis, jam 5:30 pagi sampai 6:30 Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu. Kemudian ibadah siang ada juga di hari Jumat dan hari Sabtu, jam 12 siang. Ada seruan lagi dari bagian doa bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam pelayanan doa, nanti boleh mendaftarkan diri kepada Pastor Leni. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di dalam pelayanan ini. Ya, ketika kita beribadah Bapak Ibu ada anak-anak Tuhan yang berdoa di menara sana. Puji nama Tuhan, mereka melakukan pelayanan mereka. Saya percaya di antara jemaat Tuhan yang ada di sini juga pasti memiliki pelayanan itu supaya kita melakukan bagian-bagian kita. Lalu kertas permohonan doa ada di belakang sana ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengambil, mengisi apa yang akan didoakan dari pribadi, topik doa keluarga, tuliskan, kemudian nanti boleh dimasukkan ke keranjang persembahan supaya itu akan didoakan oleh tim pendoa kita di tempat ini. Mau ya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Amin. Mari tuliskan doa kita di hadapan Tuhan. Kemudian baptisan air akan diadakan pada tanggal 2 Mei. Dan Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk dibaptis, hari ini katekisasi pertama jam 12. Mohon mengikutinya. Lalu penyerahan anak akan diadakan pada tanggal 4 April. Ya, kemudian Bapak Ibu yang mau mengisi formulirnya boleh diambil di sekretariat kepada Pak Sarwit atau kepada Pak Bonar. Nah, yang kemudian Departemen Ibadah mengadakan pertemuan dengan pelayan asyar Bapak Ibu. Kami mengundang setiap para pelayan asyar untuk hadir minggu depan tanggal 28 untuk kita membahas bagaimana caranya meningkatkan pelayanan asyar di tempat ini. Ya, hari Minggu tanggal 28 setelah ibadah yang kedua di ruangan ini. Mohon Bapak Ibu menyusulkan waktunya supaya kita semua ikut bersama-sama hadir. Lalu dari program Departemen Pelayanan, ya khususnya bagian sosial, kita akan mendukung pelayanan ini Bapak dengan cara kita akan memberikan persembahan untuk Departemen Sosial. Dan hari ini di bulan Februari persembahan akan diambil 2 kali. Yang pertama untuk kas, yang kedua untuk pelayanan Departemen Sosial. Dan untuk bulan Maret dan bulan-bulan selanjutnya, persembahan akan diambil 2 kali di awal bulan. Itu tadi untuk kas dan untuk pelayanan Departemen Sosial. Ya, apa itu Departemen Sosial? Nanti satu hari di hari Minggu akan disosialisasikan kepada kita semua supaya kita lebih memahami dan mengerti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, ini pengumuman kita. Haleluya. Tadi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siapa yang berulang tahun ya? Ya, Ibu Gembala kita berulang tahun, kami mengundang. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
boleh diserahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Dan sedikit hadiah Ibu Esther, Ibu Gembala dari Komisi Kaum Wanita, Sekolah Minggu Kaum Pria. Tuhan Yesus memberkati, jangan lihat dari nilainya ya Bu. Haleluya. Dari cinta kami, kasih kami kepada Ibu Gembala, dan doa kami yang terbaik buat Ibu Gembala. Amin. Saya mengundang Bapak Gembala, kali ini akan mendoakan Ibu Esther di ulang tahunnya. Iya. Bapak Gembala akan berdoa. Mari sidang jemaat Tuhan boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Haleluya Yesus. kami mengucap syukur pada untuk tanggal 18 Februari kemarin, Benar Bapak. di hari ulang tahun Esther, hamba-Mu, Tuhan urapi, kuduskan, sucikan. Terima kasih untuk umur, terima kasih untuk kesetiaan melayani, baik melayani sebagai Ibu Gembala, sebagai istri. Terima kasih Tuhan, segala pengorbanan yang Dia lakukan, merawat hamba-Mu Tuhan. Kami percayakan Esther kesehatannya dalam tangan kuasa Tuhan. Sucikan dan pakai lebih hari lebih heran dengan urapan yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini kami mengucap syukur dengan hati bersyukur dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. ku bersyukur. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Serahkan kepada Bapak Gembala. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih siang hari ini rangkaian ibadah kami yang kedua. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami, baik worship leader, para singer, para pemain musik, pelayan usher, kolektan, hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, pelayan komunikasi, pelayan sound system Tuhan, pakai lebih hari lebih heran dengan urapan yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang siang hari ini Kau berikan kesehatan, kekuatan, keteguhan iman dalam beribadah kepada Engkau. Lawat jemaat-Mu pribadi lepas pribadi dalam masalah mereka, pribadi-pribadi mereka. Yang kesulitan ekonomi Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Yang kesulitan dalam kesehatan Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau lawat seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Berkati mereka masuki minggu yang baru dengan berkat-berkat yang baru dan anugerah yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang. Pimpin perjalanan kami, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap acara yang kami lakukan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa
sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu. Dia ingin memberkati engkau, yang mengurapi engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Ummataka hambaya sikira lama. Imaya rasantakalah humaya sigalaba. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih,